Shalom, selamat hari Minggu semua, Jemaat Home, anggota LCC, ataupun semua Anda yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Saya percaya Anda ada di dalam keadaan sehat, bersuka cita tentunya. Kalaupun hari ini Anda mungkin dalam keadaan sakit atau sedang ada di dalam kondisi yang kurang baik, percayalah bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita dan rahmat-Nya baru setiap hari. Amin. Dan hari ini saya mau ajak kita memulai ibadah ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, tetapi sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kembali satu minggu lagi dan kami boleh masuk di hari Minggu yang baru Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, rahmat-Mu buat setiap kami. Kami mau taruh terus pengharapan kami kepadamu Tuhan. Apapun keadaan yang ada di sekeliling kami, apakah itu baik atau kurang baik menurut kami percaya Kau telah sediakan rancangan yang baik untuk setiap kami. Rancangan hari depan yang penuh harapan dan gilang gemilang untuk setiap kami. Hari ini Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk teguran-Mu Tuhan, untuk nasihat-Mu hari ini. Terima kasih untuk keberadaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan biar saat kami memuji memuliakan nama-Mu itu menjadi persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu hari ini Tuhan, dan biar Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terus bekerja di tengah-tengah kami mengasihi-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama saya yang percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan? Mari kita puji namanya. Kita mau katakan Yesus adalah sukacita kita. Amin saudara. Haleluya. Katakan sukacita.
kasih telah menjadi sukacita kami, telah menjadi damai sejahtera kami, telah menjadi tumpuan hidup kami Tuhan. Beberapa bulan ini waktu kami masuk tahun 2020 dengan adanya pandemi ini, mungkin hidup kami terasa sedikit lebih sulit Tuhan. Dan mungkin banyak hal-hal yang kami rasa mustahil bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau terus katakan bahwa kami menaruh harapan kami terus kepadamu Tuhan. Karena kami percaya setiap hari Roh-Mu ada bersama kami. Dan Roh-Mu itu yang terus memberi kami kekuatan. Saya ajak kita semua mari sembah Dia saudara. Shikarabata karalaya bashandara bashikarabata karalaya bashikarabara bashandara bara Shikarabata karalaya bashande Shandara baralaya bashikiri
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih sudah bawa kami lebih dalam untuk bersekutu denganmu. Ajar kami setiap hari supaya kami makin rindu bersekutu denganmu Tuhan. Karena kami tahu bahkan Engkau terlebih rindu untuk bisa bersekutu dengan kami setiap hari. Karena itu terima kasih. Hari ini kami ucapkan syukur kami, dan biar pujian kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu hari ini. Dan biar Roh Kudus yang juga membantu kami untuk bisa mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami mengasihi-Mu, Engkau dahsyat. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama saya katakan, amin. Halo Home Church, apa kabar? Home Church bulan ini punya tema yang keren banget, yaitu witness. Saya mau ajak kita belajar sama-sama tentang witness ini. Apa itu witness? Witness bahasa Indonesianya adalah saksi. Saksi artinya gini, orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu, bisa lewat penelitian maupun lewat pengalaman pribadi. Berarti mengalami sesuatu, mengerti sesuatu menjadi faktor yang sangat menentukan apakah kita dipandang layak menjadi saksi atau tidak. Apakah kita bisa jadi witness atau enggak. Tanpa mengalami, tanpa mengerti, maka kita nggak bisa layak menjadi witness. Sebaliknya kalau kita mengalami dan kita mengerti tentang sesuatu, maka saat itu juga otomatis kita dipandang layak untuk memberikan kesaksian. Kita bisa menjadi witness. Nah, Tuhan minta kita, Tuhan ajak kita untuk menjadi saksinya. Jadilah saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi untuk mengabarkan Injilnya. Nah, masalahnya gini kalau begitu. Apa itu Injil? Karena mengalami Injil, mengerti Injil, itulah yang akan menentukan apakah kita bisa menjadi saksi atau tidak. Kalau kita nggak mengalami Injil, nggak mengerti Injil, kita nggak pernah bisa menjadi saksinya Allah. Karena itu yuk saya mau ajak kita belajar tentang Injil lebih lagi. Apa sih sebenarnya Injil? Dan saya harap dalam kita belajar, kita pun mengalami perjumpaan dengan Injil, pengalaman pribadi dengan Injil. Dan saya percaya itu akan mengubah hidup kita. Yuk kita belajar di Galatia 1 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini, sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, dari pembacaan kita bisa lihat dengan jelas bahwa tiba-tiba Paulus menegur jemaat di Galatia dengan keras. Bisa dibilang dia marah. Kenapa Paulus marah? Karena dia bilang ini, kalian sudah ikut Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Kok bisa begitu? Karena ada orang-orang yang mengacaukan, yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, tapi masih sangat memegang peraturan-peraturan Taurat. Jadi untuk selamat mereka bilang nggak cukup terima Yesus, tapi kita juga harus menjaga peraturan agama kita. Dan Paulus menegaskan dengan keras bahwa gini, kalau kamu seperti itu, kalau kamu menyampaikan Injil lain, ataupun Paulus sendiri, ataupun malaikat, terkutuklah dia.
Keras sekali Paulus, tegas sekali. 2 kali dia bilang terkutuk. Kenapa? Karena hal ini sangat penting. Kita juga harus mengerti lebih jauh tentang Injil yang sejati. Nah, apa sih yang disebut Injil lain? Ada 2 golongan yang sepanjang zaman ini disebut gini, menjadi Injil lain. Yang pertama, golongan pertama, ini yang terjadi di Galatia, yaitu Injil plus-plus. Ya kan? Dalam Injil plus-plus, maka gini, dipercaya bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya dengan percaya Yesus. Keselamatan, penebusan, pengampunan dosa tidak cukup hanya dengan percaya Yesus, tapi harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Harus lakukan ini, harus lakukan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi yang dikabarkan bukan cuma karya salib Kristus sebagai fokus utama, tapi juga banyak aturan lain. Bagaimana dengan saudara? Saya pernah dalam pertumbuhan saya diajar untuk ini. Kalau mau berkenan sama Tuhan, mau diselamatkan, maka salah satu yang saya harus lakukan apa? Tidak boleh nonton bioskop. Dan saya 12 tahun nggak nonton bioskop. Saya nggak menyesal dengan itu, tapi gini, karena saya jadi belajar banyak tentang Tuhan, tapi pengertiannya salah, motivasinya salah. Akibatnya apa kalau kita percaya dengan Injil plus-plus ini? Maka kita akan terus hidup dalam ketakutan. Selalu merasa belum cukup baik. Selalu merasa nggak yakin dengan keselamatan kita. Kenapa? Karena salib Kristus saja ternyata tidak cukup. Harus ditambah dengan perbuatan baik kita. Dan perbuatan baik kita tahu tidak ada yang sempurna. Makanya orang yang percaya Injil plus-plus selalu ketakutan kalau dengar berita akhir zaman. Kenapa? Gak ada jaminan diangkat. Wah, kalau diangkat saya harus lebih banyak berdoa. Saya nggak boleh keluar dari ruang doa. Dan sebagainya. Kenapa? Sekali lagi, karena salib Kristus saja tidak cukup. Galatia 2 ayat 16 bilang begini. Kamu tahu, dalam satu ayat perhatian, diulang 3 kali pernyataan ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Diulang lagi di ayat yang sama. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Diulang lagi. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini masih terbawa dengan Injil plus-plus? Kita masih mengabarkan Injil plus-plus? Yang dikabarkan bukan salib Kristus yang membebaskan, salib Kristus yang menebus, salib Kristus yang sudah menyelesaikan semua dosa kita. Tapi lebih kita mengabarkan lebih pada peraturan-peraturan yang harus dilakukan sebagai syarat keselamatan, sebagai syarat untuk bisa diterima menjadi anak Allah, sebagai syarat untuk bisa dilayakkan di hadapan Tuhan. Injil plus-plus itu kata kuncinya begini, salib Kristus saja tidak cukup. Golongan yang kedua adalah Injil minus-minus, kira-kira gitu ya. Itu bahasa saya, Injil minus-minus. Keselamatan itu nggak perlu Yesus. Cukup berbuat baik aja lah, cukup berbuat baik. Yang penting jangan hidup jahat, yang penting ini. Pasti Tuhan ampuni kita, pasti selamat. Hidup mah gimana kita aja, gimana gue aja. Kita buat peraturan sendiri. Ke gereja seminggu sekali kan cukup. Gak usah baca Alkitab, gak usah gini. Kita bikin aturan sendiri. Kita bikin Alkitab kita sendiri. Itu Injil minus-minus. Dan tanpa sadar yang kita keluarkan dari sana adalah pribadi Kristus, pribadi Yesus. Itu yang kita keluarkan. Karena kita jadi mengandalkan perbuatan baik kita sendiri. Padahal Alkitab bilang bahwa perbuatan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Standar sebaik-baiknya kita, standar kebaikan kita jauh dibanding standarnya Tuhan. Bahkan Roma bilang ini, tidak ada yang baik, seorang pun tidak ada yang baik dari manusia di bumi ini. Itu golongan yang kedua. Jadi mengabarkan tentang ini, gak apa-apa, oh Tuhan itu baik, ya udah hidup aja gimana kita. Dan kita tanpa sadar, kita betul Tuhan itu baik, betul kasih karunia menyelamatkan. Tapi jangan Yesusnya dikeluarin, berarti tidak ada kasih karunia di sana.
Yang ada kita mengandalkan perbuatan kita sendiri. Dua golongan inilah yang utama yang disebut sebagai Injil lain. Hati-hati dengan itu karena Paulus menegur keras tentang Injil yang lain ini. Nah, kalau kita sudah belajar tentang Injil lain, yuk sekarang kita belajar. Kalau gitu, apa sih Injil yang sebenarnya? Apa sih Injil yang sebenarnya? Injil, bahasa Inggrisnya gospel. Artinya adalah begini, kabar baik. Jadi Injil itu artinya kabar baik. Gospel artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang penebusan Tuhan buat umatnya. Kabar baik tentang begini, begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Injil, Gospel itu bicara tentang kabar baik tentang God's grace, tentang kasih Allah yang luar biasa. Galatia 1 tadi bilang begini, ayat 4. Kasih karunia menyertai kamu. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita. Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi gospel, Injil itu mengabarkan bahwa gini, keselamatan itu sepenuhnya hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Keselamatan itu sepenuhnya dikerjakan lewat Kristus di atas kayu salib. Dan kita bisa memperolehnya dengan cara percaya kepadanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Supaya jangan jadi Injil yang lain. Karena itu dalam kitab Efesus ditegaskan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kalau itu pemberian, maka yang bisa kita lakukan cuma gini, menerima, percaya saja. Gak ada yang lain, itu pemberian, bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, bukan karena kamu rajin berdoa, bukan karena kamu baca Alkitab tiap hari, bukan karena kamu pelayanan. Itu semua baik, tapi itu bukan penyebab keselamatan kita. Penyebab sumber keselamatan kita hanyalah Kristus dan karya salibnya. Kasih karunia Allah saja. Kita suka baca Alkitab, kita suka pelayanan, kita suka berbuat baik, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Itu akibat karena kita sudah mengalami grace, sudah menerima Injil, sudah menerima karya Kristus di atas kayu salib. Akibatnya, buahnya tuh itu semua. Jangan jadikan akibat menjadi sebab. Sebabnya biar hanya karya salib Kristus saja. Itu cukup. Perhatikan Ibrani bilang ini, sebab oleh satu korban saja, korban siapa? Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia telah menyempurnakan, sempurna, perhatikan kata sempurna, tidak kurang apa-apa. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Udah sempurna selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, apakah saudara dan saya mau percaya pada Kristus? Karya salibnya, kasih karunia Allah saja, beriman saja. Kalau saya bersyukur, saya bisa percaya. Dan karena saya percaya firman Tuhan bilang begini, saya lewat karya salib Kristus saja, kasih karunia-Nya saja, by faith only, maka Tuhan telah menyempurnakan saya, menyempurnakan di hadapan Allah. Saya sudah sempurna. Saya saat ini masih penuh kekurangan. Saya masih bisa jatuh, masih bisa bikin dosa. Tapi lewat karya salib Kristus di hadapan Allah, saya sudah disempurnakan. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Dosa saya yang kemarin sudah diampuni. Dosa saya hari ini sudah diampuni. Dosa saya yang besok, tahun depan, 2 tahun lagi, selama-lamanya. Sudah selesai semua di atas karya salib Kristus. Makanya di atas kayu salib Yesus bilang ini, sudah selesai. Saya percaya pada Kristus. Saya percaya pada karyanya, pada kasihnya
yang menebus saya, yang mengampuni saya, yang menyempurnakan saya. Karena itulah Roma bilang begini, sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau begitu saya percaya di dalam Dia saya selamat. Dia yang sanggup memelihara saya untuk tetap selamat. Orang bilang kalau gitu sekali selamat tetap selamat. Ya, karena kasih karunia saja. Kalau gitu nggak apa-apa dong kita berbuat dosa. Menurut saya orang yang sudah menerima grace, menerima pengampunan dalam pikiran yang terlintas, bukan gak apa-apa dong saya berbuat dosa. Itu ciri-ciri orang yang belum berjumpa dengan kasih karunia Allah. Tapi orang yang sudah berjumpa dengan kasih karunia Allah, yang ada dalam ini rasa kagum, rasa hormat, rasa bersyukur. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Kita yang tadinya mati jadi hidup, dan kita bisa bilang ini, Tuhan, aku ingin bersyukur, menyenangkan-Mu. Aku mau belajar melakukan firman-Mu. Walaupun tetap kita pasti ada kesalahan-kesalahan, betul nggak? Kita pasti ada tetap jatuh, karena kita masih ada dalam daging. Tapi di hati kita yang paling kecil, nggak ada maksud ini. Nggak apa-apa dong saya berbuat dosa. No. Setiap kali kita sampai melakukan kesalahan, kita akan berduka cita. Kita akan sedih karena kita melukai hati Tuhan. Hati kecil kita akan meluap dengan keinginan ini. Saya ingin menyenangkan Allah. Kok bisa? Itulah karya kasih karunia Allah dalam hidup kita. Waktu kita sudah menerima grace, waktu kita sudah menikmati grace, maka itulah yang disebut mengalami gospel. Itulah yang disebut mengerti gospel. Maka sebagai akibatnya hidup kita akan senang menceritakan kebaikan Tuhan. Kita akan cerita, aduh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa, kasihnya menebus saya, kasihnya mengampuni saya, kasihnya menerima saya tanpa syarat. Aduh kemarin gue melakukan kesalahan, gue sedih sih, gue melukai hati Tuhan, tapi Tuhan terus menerima gue. Kita akan menceritakan kebaikan Tuhan. Itu menjadi kesenangan, menceritakan kebaikan Tuhan menjadi kesenangan buat kita. Menceritakan kebaikan Tuhan menjadi kehormatan buat kita untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan sama orang lain. Bukankah itu yang dimaksud dengan mengabarkan Injil? Injil artinya kabar baik tentang kasih Tuhan. Dan waktu kita menceritakan betapa baiknya Tuhan, kita sedang mengabarkan Injil itu, mengabarkan kabar baik tentang kasih Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan witness. Betul? Witness, saksi. Orang yang mengerti tentang sesuatu, yaitu tentang Injil, tentang gospel, tentang kasih Allah. Baik melewati pembelajaran kita, perenungan kita, maupun lewat pengalaman pribadi kita. Kenali gospel, nikmati gospel. Kenali grace, nikmati grace. Maka kamu akan menjadi saksi-saksi Allah dimanapun kamu berada. God bless you. Kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih buat Home Church. Aku berdoa supaya setiap jemaat di Home Church boleh mengalami kasih Allah. Supaya kami boleh menikmati kasih Allah. Supaya kami boleh hidup di dalam kasih Allah. Sehingga hidup kami boleh diubah menjadi kesaksian bagi kasih Allah. Kami akan menceritakan tentang kasih Allah. Kami akan tertawa karena kasih Allah. Kami akan berbagi tentang kasih Allah. Karena kami dijadikan saksi-saksi Allah. Terima kasih buat kehormatan. Terima kasih buat kepercayaan. Terima kasih kalau kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami senang menceritakan kebaikan Tuhan. Berkati jemaat semua Tuhan, biar Tuhan yang memelihara selalu dalam segala keadaan. Sehingga kami selalu bisa menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you ya.
Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Terima kasih untuk Pastor Andi dari CLCC Bandung yang sudah menjadi berkat untuk kita. Luar biasa nih untuk waktunya, karena bulan lalu juga punya kesempatan untuk memberkati kita. Terima kasih ya Pastor Andi ya. Yang kedua, saya mau menggarisbawahi sesuatu nih saudara. Saya belajar dalam masa-masa COVID ini, bahwa saat kita mengejar panggilan kita, yang kayaknya mungkin untuk kita bahkan sederhana, ya, simple. Saya percaya Tuhan melipat gandakannya, dan dampak yang ditimbulkannya bahkan di luar dari apa yang kita perkirakan. Kalau saudara ingat gereja kita dengan sederhana buat doa online malam, doa malam online di IG Live. Sederhana kan saudara, tetapi dari IG Live itu hari ini melahirkan LCC Online. Luar biasa. Dan LCC Online anggotanya hari ini diikuti banyak negara. Ada Jerman, ada Belanda, ada Spanyol nih yang ikut kemarin nih. Di Indonesia dari berbagai kota. Puji Tuhan ya. Ternyata Tuhan sendiri yang membawa, dan waktu kita ikut ternyata kita ada dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Dan saya juga mau kasih selamat nih buat tim Kids at Home, ya, yang dalam rencananya di Agustus nanti kita akan bekerja sama dengan Pijar TV, sehingga Kids at Home ibadah online setiap minggu itu akan diputarkan melalui TV digital maupun TV satelit. Kan ajaib nih saudara ya. Saya kasih selamat untuk tim sekolah minggu, itu pasti karena kalian juga, pasti karena doa kalian juga. Dan saya percaya Tuhan yang akan bawa kalian semua, kita semua, masuk kepada pengenalan kepada Dia. Mujizatnya, rahmatnya. Amin saudara. Biar minggu ini kita semua berjalan dalam anugerah Tuhan, dalam mujizat Tuhan. Amin ya. Arahkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang berlimpah dalam nama Tuhan kita Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan saudara, dan God bless.